Selamat datang untuk para peserta, Bapak, Ibu dosen, Abang, Kakak, alumni, juga teman-teman sekalian. Kami ucapkan selamat datang kepada Ketua Jurusan Ilmu Kelautan, Bapak Tengku Zia Ulkodri, ST, MSI, PhD. Selamat bergabung, Bapak. Ya, Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung untuk kakak-kakak, abang-abang, teman-teman, para alumni, para dosen, dan juga Ketua Jurusan Ilmu Kelautan. Kami ucapkan terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara live session Open House Ilmu Kelautan tahun 2020 ini. Jadi perkenalkan, saya Fani Brahmantio, Ilmu Kelautan Angkatan 2017. Saya di sini selaku host akan memandu acara pada pagi hari ini. Tentunya saya tidak sendirian, saya bersama Kak Cindy. Halo Kak. Halo, saya Cindy Sylvia, alumni Ilmu Kelautan Angkatan 2012. Salam kenal semuanya. Nah, tentunya acara ini kita mengundang beberapa narasumber nih, seperti ketua jurusan, para alumni, dan juga ketua angkatan dari berbagai tahun, dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Nah, untuk mengenal lebih jauh lagi nih narasumbernya, nanti kita jelaskan sedikit basic information atau biografi dari beberapa para narasumbernya. Nanti yang akan dijelaskan oleh Kak Cindy. Halo Kak, silakan Kak. Terima kasih Bram. Jadi benar kata Bram tadi, kita harus tahu dulu nih siapa narasumber kita. Yang pertama kita punya Bapak Tengku Zia Ulkodri, ST, MSI, PhD. Sebagai narasumber pertama kita, ini menjabat sebagai Ketua Jurusan Ilmu Kelautan FMIPA Unsri. Dan narasumber kita yang kedua ada perwakilan dari Ketua Ikatan Alumni Ilmu Kelautan, ada Abang TSL. Ada narasumber yang ketiga yaitu Elvan Gevaro, dan juga kita ada beberapa narasumber dari mahasiswa aktif. Oke, jadi kita setelah mendengarkan beberapa basic information, beberapa narasumber kita yang tentunya sangat menarik ya untuk dibahas nantinya. Nah, tapi sebelumnya kita ada baiknya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia. Baik, setelah kita dengerin lagu Indonesia Raya, sekarang kita bakal dengerin kata sambutan dari Ketua Ikatan Alumni kita, Ketua Ikatan Alumni Ilmu Kelautan kita, Abang Bakti Satria. Abang Bakti, sambutannya dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kaprodi Ilmu Kelautan, Pak Zia. Sama-sama Bakti. Ya, dosen-dosen, abang-abang tingkat, adik-adik tingkat, serta seluruh pengurus dan mahasiswa yang sudah berkontribusi dalam acara Open House Ilmu Kelautan 2020 ini. Tentang secara singkat tentang Ikamil. Yang kedua mungkin lebih ke pesan ke adik-adik tingkat yang sekarang sedang menjalani perkuliahan. Jadi Ikamil sendiri itu didirikan oleh Bang Junaidi angkatan 2001, dan abang sendiri sekarang merupakan ketua pengurus periode kedua. Jadi semisal ada adik-adik tingkat yang ada program yang berhubungan dengan sedikit pesan untuk adik-adik mahasiswa yang sedang menjalani perkuliahan sekarang ini, dampak kuliah pada kalian itu lebih ke sudut pandang, menambah wawasan, dan juga membiasakan untuk berpikir secara matang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan mendengarkan nih kata sambutan dari Ketua Jurusan Ilmu Kelautan, Bapak Tengku Zia Ulkodri, Izinkan saya menjelaskan tentang sedikit profil jurusan Ilmu Kelautan FMIPA Universitas Sriwijaya. Next. Ya, why? Kenapa kita memilih ilmu kelautan? Ya, berbicara tentang ilmu kelautan, laut, ya basicnya kita tidak bisa pungkiri mulai dari dunia bumi ini. Ya, bumi adalah planet samudra.
Kenapa saya katakan, saya berani mengatakan bumi adalah planet samudra, 2/3 dari bumi kita ini terdiri dari lautan. Ya, dengan SK Dikti tanggal 30 Agustus 2001. Di sini juga tanggalkan tadi di awal ketika saya bercerita sedikit tentang histori kelautan. Akreditasi A ini sangat penting ketika nanti ingin mencari pekerjaan khususnya di instansi-instansi pemerintah. Singkat saja, seperti data yang ditampilkan, nama saya Riris Aryawati, lahir di Madiun, kebetulan saya orang Jawa Timur. Nama saya Elis Nur Julias Tiningsih, lahir di Palembang 10 Juli 1986. Oke, nama saya Wika Eka Putri, saya lahir di Padang pada tanggal 12 Mei 1979. Saya Fitri Agustriani, SPIMS. Ya, saya Hartoni. Ya, kadang saya sambung juga ya. Mungkin seperti di next time saya. Lanjut sekolah ya. Dari tingkat akhir, mungkin paling akhir ini. Di Institut Pertanian Bogor. Mungkin bidang penginderaan jauh ya. Penginderaan jauh. Berpartner biasanya dengan Pak Andi. Selanjutnya kita adalah Bu Dr. Fauzia. Seperti saya jelaskan sebelumnya, Ibu Fauzia saat ini dapat amanah sebagai Wakil Dekan 2 Fakultas MIPA. Jadi Dr. Rezirwan MSc. Ya, Bapak Dr. Rezirwan seangkatan dengan Bu Fauzia dulu masuknya, dengan Bu Wike. Saja Pak Henry adalah mantan Ketua Program Studi Ilmu Kelautan, Ketua Jurusan Ilmu Kelautan. Dulu ketika tahun 2001 Ilmu Kelautan didirikan bersama-sama dengan 2 jurusan lainnya yang ada di pertanian, yaitu budidaya, perairan, dan teknologi hasil perikanan. Karena waktu itu Pak Gusti Diansah, beliau adalah mantan Kepala Laboratorium Oceanografi dan Instrumentasi Kelautan. Ini Pak Rezi Apri, ini teman akrabnya Kak Iwan ini. Pak Heron Surbakti ya, yang tadi dibilang. Selanjutnya adalah Bu Ana ya, Bu Ana. Nah, ini adalah legenda hidup ilmu kelautan. Alhamdulillah sudah hadir, yaitu Bapak Andi Agus Salim. Izinkan saya menyapa Pak Andi. Assalamualaikum Pak Andi. Nama mungkin itu sudah ada tertera di slide ya, Andi Agus Salim. Bidang keahlian saya, bukan bidang keahlian ya, sedang minat studi itu ada di penginderaan jauh dan GIS kelautan. Pak Beta, ya, Pak Beta salah satu dosen muda kita. Nah ini Bu Iis, Bu Iis sama dengan Pak Rezi tadi satu angkatan, asalnya memanggil Babe Marsai. Nama Lee Min Ho ya. Nah ini Bu Novi, ini yang saya ceritakan tadi. Sekarang saya diamanahkan menjadi Kaleb Indrajaya dan mengingat juga ada alumni nih, mungkin sudah kangen ya dengan keadaan kampus, dan juga mungkin ada mahasiswa baru yang pengen tahu gimana sih kuliah di jurusan ilmu kelautan dan bagaimana sih keadaan ilmu kelautan di Universitas Sriwijaya. Nah, jadi kita langsung aja tampilkan video virtual campus tour yang nanti kita akan tampilkan. Tentang ilmu kelautan, boleh kita lihat video simak sama-sama. Kemudian kita juga punya 4 laboratorium yang tadi udah disebutin sama Pak Zia, yaitu ada laboratorium bioekologi kelautan, kemudian didirikan pada tanggal 30 Agustus 2001 tahun ini. Program studi ilmu kelautan Fakultas MIPA Universitas Sriwijaya genap berusia 17 tahun. Ibarat bayi yang telah tumbuh kembang menjadi anak dewasa, telah banyak dinamika perubahan yang terjadi di program studi ini. Jumlah mahasiswa, jumlah staf pengajar, jumlah akademik, prestasi, dan yang tidak kalah pentingnya sarana prasarana yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menjadikan program studi ilmu kelautan semakin memantapkan posisinya
di kalangan perguruan tinggi lainnya yang telah memiliki profesor ilmu kelautan. Ya, dosen kita cukup bersahabat ya. Jadi bisa langsung membaur, gitu. Air menyatukan kita semua. Habis itu hati-hati ya. Karena biasanya ada kejutan-kejutan ya dari Bapak Ibu dosen. Iya, benar Bang, benar. Iya. Jadi jangan takut untuk adik-adik yang ingin masuk ke ilmu kelautan dan ingin bergabung di kita. Pasti akan diajari bagaimana cara berenang yang baik, bagaimana cara berenang yang untuk bisa berenang, yang tadinya tidak bisa berenang, jadi bisa berenang, yang tadinya hobi ikut untuk belajar berenang gitu. Jadi ke Iqbal Hersa, halo Iqbal. Halo Kak. Video field trip dari angkatan kami yang bisa sama-sama kita lihat. Mungkin ada adik 2017. Maaf, ada yang akan nantinya mendaftar di jurusan ilmu kelautan. Ini waktu itu kami di Sungsang. Ini bukan field trip akbar, tapi ini kita dalam rangka praktikum biasa kan. Kalau yang Bang Sofwan tadi field trip akbar, kalau angkatan kami dulu ke Bangka. Ini kalau tidak salah kita ke Sungai Barong waktu itu untuk salah satu itu belajar menanam mangrove. Tantangannya menuju Sungai Barong pada waktu itu memang cukup berat. Jadi ya karena kalau kita kerjakan sama-sama, insya Allah apapun yang berat itu bisa terselesaikan. Di Sungai Kapal terbalik. Saya menikmati hal ini. Karena saya selalu ingat kalau Pak Zia dulu ngajar di kelas, dia selalu bilang, untuk kalian mau jadi man behind the gun atau gun behind the man. Choose whatever you want, dan saya memilih untuk menjadi seorang yang memegang senjata saya. Saya banyak aktif di kegiatan, salah satunya Pak, itu saya mendirikan komunitas literasi di Unsri. Ini juga bisa buat adik-adik yang juga, wah kelautan ini IPA ya segala macam, itu tidak. Saya mendirikan komunitas literasi, diskusi, dan mimbar bebas di skala Universitas Sriwijaya yang sekarang masih komunitas. Kebetulan saya salah satu foundernya dari 4 orang, dan alhamdulillah pada tahun ini kami udah bisa cetak buku, di mana buku ini kami buat dari 100 penulis terbaik di Unsri. Bahwasannya kita kelautan nggak hanya bicara tentang IPA-nya loh, kalian juga bisa mengembangkan bakat-bakat kalian yang lainnya di luar sana. Satu hari itu buat liburan sama Bapak Ibu dosennya. Ada waktu 1 hari untuk ya relaksasi setelah kita field trip. Ya, betul Bang. Ini 1 angkatan atau 2 angkatan? Itu kemarin sama asisten Bang. 1 angkatan Bang. Ilmu kelautan Unsri. Nah, ini kita tetap menjalankan tradisi kita sewaktu penerimaan mahasiswa baru, yaitu yel-yel. Yang kita ketahui bahwa ilmu kelautan ini sangat heboh dan sangat luar biasa dalam mempersembahkan yel-yelnya. Lalu juga, nah ini dari kepengurusan himpunan, gimana nih Bang? Iya Kak, nanti kita sharing dengan Bupati Himaikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, kabarnya Bang? Alhamdulillah baik. Gimana kabar Bram juga dan semuanya? Baik. Bupati Himpunan Mahasiswa Ilmu Kelautan. Untuk pembagian waktunya mungkin kita jangan ragu untuk memilih ilmu kelautan. Lulusannya insya Allah tamat dari situ pada berkompeten, baik yang bergerak di bidang industri perikanan, misalnya ada yang jadi pengusaha ikan. Dan kakak juga pernah sebagai ketua Himaikal angkatan 2006-2007. Harus punya banyak soft skill nih.
Karena kan zaman sekarang kan semakin lama semakin maju. Nah, jadi untuk adik-adik yang tadi membahas tentang dana kuliah, pada dasarnya kita Tanjung Priok. Saya tempatkan di Tanjung Priok. Jadi buat teman-teman, saya beberapa kali ngurus public speaking, negotiation, and other soft skill yang nggak bakalan kita dapetin di kampus. Itu paling penting banget sih. Soalnya mau mengalihkan dananya ke pembangunan kita mau menganggarkan suatu kegiatan itu dianalisa dulu. Nah, disitulah tujuan kerjaan saya berpartisipasi. Seperti misalkan, jadi artinya saya kira cukup apresiasi hampir 3 jam nih, ya, dengan berbagai unek-unek dan pengalaman setelah sharing-sharing dari mahasiswa, alumni, dan juga mungkin dosen. Kalau boleh saran, saya kira yang kegiatan seperti ini saya kira cukup menarik lah menurut saya. Apalagi kita seperti walaupun virtual, jadi seperti ketemu langsung gitu ya kan. Tapi kan waktu juga, ya kan, maunya bahas semua, tapi waktu juga sehingga mungkin 1,5 jam, sehingga kalaupun misalnya nanti pesertanya 80. Dokter, izinkan saya menyampaikan satu quote, mengangkat quote dari Abang Ajo tadi ya. Ya, boleh, Pak. percayalah seluruh keluarga besar ilmu kelautan, saya mensitasi kuota yang disampaikan oleh Bang Ajo tadi. Insya Allah kita di kelautan ini bukan hanya diajarkan untuk menghadapi ombak yang keras, tetapi kita juga bisa diajarkan menghadapi orang-orangnya. Ya, apabila dalamnya lautan bisa kita ketahui dengan ilmu kita, apalagi hatinya manusia. Bisa kita pahami alam, bisa kita pahami manusianya, insya Allah barokah kerjaan apapun yang kita jalani nantinya. Terima kasih dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata, kepada Allah kami mohon ampun. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next event. Waalaikumsalam. Terima kasih panitia. Terima kasih Bu Alexis. Terima kasih panitia. Thank you very much, Michael.